Saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati, tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Santailah coba, tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi. Hari ini kita akan belajar tentang bersih-bersih sisi dalam diri kita. Belajar cara membersihkan pikiran. Ya tentu saja bersih-bersih pikiran itu dengan asumsi isi pikiran kita itu mungkin sudah banyak yang kadaluarsa, yang out of date, yang kotor, yang ngeres, yang ruwet, yang bulet dan lain sebagainya. Ayo bersih-bersih. Saya beri judul Clear Mind. Nah, saya awali dari quote saja dulu sebelum nanti ke teknis membersihkan pikiran kita. Ada quotes menarik yang ini pernah juga kita kutip di beberapa sesi tentang kekuatan pikiran, yaitu dari Buddha. Beliau mengatakan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Quotes ini isinya 3 hal secara sekaligus. Yang pertama, hidup itu dibentuk oleh pikiran kita. Yang kedua, kita adalah apa yang kita pikirkan. Dan yang ketiga, pikiran jernih itu menggembirakan. Sebagaimana bayangan dengan sesuatu yang dibayanginya. Jadi kalau orang kok pikirannya jernih, otomatis gembira. Kenapa kok kita galau? Kemungkinan pikiran kita ruwet. Jadi tidak karu-karuan, itu terus kita sedih. Tapi kalau pikiran kita jernih, oh yang salah ini, yang benar ini, oh yang cocok ini, yang tidak cocok ini. Kalau tegas jelas itu kan kita senang, gembira, lega. Tapi kok masih banyak kerumitan-kerumitan, keruwetan-keruwetan, tidak jernih, itu biasanya kita masih galau. Maka kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih. Dan diri kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kalau kalian menganggap, Pak, siapa sih saya ini? Saya ini orang rusak loh, Pak. Nah, kamu sendiri menganggap dirimu orang rusak. Itu kan berarti nanti ketika kamu menjalani hidupmu, kamu akan memposisikan dirimu sebagai orang yang rusak. Jadi kita adalah pandangan kita sendiri, pikiran kita sendiri tentang diri kita. Nah, teman-teman boleh flashback ke belakang ya. Selama ini saya itu orang kayak gimana sih? Itu kemungkinan besar berawal dari pikiran kita sendiri. Jadi mungkin kalau bahasa jauhnya, tidak penting kamu ganteng beneran apa tidak. Yang penting apa? Kamu merasa ganteng. Orang itu merasa ganteng saja, itu kan gayanya kayak orang paling ganteng sedunia kan sudah. Jadi meskipun secantik apapun kalian, seganteng apapun kalian, kalau pikiranmu, saya itu Pak, ya gayamu juga merasa seperti orang yang biasa saja. Jadi kita adalah sejauh yang kita pikirkan.
Hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Maka hati-hati dalam berpikir. Jangan berpikir yang aneh-aneh, yang rusak-rusak, yang kacau-kacau, karena itu akan jadi diri kita. Kalau ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang isinya to know is to be. Tahu itu sama dengan menjadi sesuatu. Apa yang ada di pikiran kita, seperti itulah nanti hidup kita. Kalau kita isi dengan hal-hal yang positif, ya hidup kita akan menjelma positif. Tapi kalau pikiran kita isi dengan banyak hal negatif, ya kita akan jadi orang yang negatif. Nah, ini pesan besar pertama ya, pentingnya pikiran. Makanya kata Imam Ghazali, pikiran itu pasukan kita yang paling kuat. Pikiran itu mungkin bukan penentu, tapi dia yang paling powerful, paling berpengaruh dalam hidup kita. Yang banyak menentukan hati, tapi hati ini banyak disuplai informasinya oleh pikiran. Baik, coba ya bayangkan kalian ngaji tadi berangkat sambil membayangkan, wah nanti ngajinya mesti lama 2 jam. Mesti itu ya, jadi kamu duduk baru 1 detik 2 detik pertama itu pikiranmu sudah 2 jam yang akan datang. Ini masih lama 2 jamnya ya, masih. Jadi kamu belum ngalami saja rasanya sudah lebih dari 2 jam kamu duduk di sini. Itu karena pikiran. Kayak puasa besok itu kan biasanya ada itu yang ngitung-ngitung kapan Idul Fitrinya, 5 hari lagi Lebaran, 4 hari. Jadi Lebarannya rasanya sebenarnya masih belum datang, tapi seolah-olah itu conditioning pikirannya itu sekian hari lagi, sekian hari lagi. Itu pikiran. Kita tidak bisa menikmati Ramadan karena mikir kapan Idul Fitrinya. Nanti hari pertama sudah dihitung 30 hari lagi Lebaran. Ayo mikirnya wis tekan Lebaran, baru terawih hari pertama. Jangan-jangan kalau pas terawih hari pertama kita pikirannya nanti Lebaran mudiknya tanggal berapa ya, bajuku sudah berapa ya, harus mikirnya Lebaran, nggak mikir Ramadannya. Barang siapa yang begitu datang Ramadan seneng, itu diharamkan neraka. Yuk, begitu Ramadan datang kamu seneng, tapi Ramadannya sendiri datang kamu lupa. Yang hadir di pikiranmu lebih banyak Idul Fitrinya sama liburan kuliahnya. Jadi gupuh prei sama seneng-seneng Idul Fitrinya sampai lupa Lebaran. Itu pikiran. Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran. Maka penting pikiran yang jernih. Ada lagi kalimat dari Zhuangzi. Kalau ini salah satu tokoh dari Taoisme. Dulu pernah kita bahas khusus beliau ini. Kata dia begini, mereka yang mengikuti Tao. Tao itu artinya jalan. Ini konsepnya mungkin agak dekat dengan kalau dalam Islam ada thariqat, sama-sama jalan. Meskipun definisinya agak harus didalami lagi, tidak sederhana tahu itu. Tapi siapa yang mengikuti tahu pasti memiliki pikiran yang jernih. Orang yang pikirannya jernih ini, mereka tidak membebani pikiran mereka dengan kecemasan. Dan luwes, lentur, mudah menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Ini cirinya orang yang pikirannya jernih. Orang yang mengikuti jalan pikirannya akan jernih. Kalau pikirannya jernih, dia ini mudah menyesuaikan dengan kondisi situasi di sekelilingnya dan tidak mudah cemas. Kalau teman-teman kok merasa sering cemas, kemungkinan pikirannya belum jernih. Saya tidak bilang tidak jernih ya, nanti kalau kamu tersinggung. Jadi pikiranmu mungkin belum jernih, perlu dijernihkan kembali. Malam hari ini kita latihan pelan-pelan nanti menghadapi pikiran yang tidak jernih ini. Saya tambah 3 lagi dari beberapa. Yang pertama dari Erich Fromm,
psikolog, psikoanalis, filosof yang pernah kita bahas tentang cinta. Kata dia, punya pikiran yang jernih dan ruang yang bersih memungkinkanmu untuk berpikir dan bertindak secara bertujuan, tidak asal-asalan. Jadi kalau pikiran kita jernih itu mengorientasikan tindakan itu enak. Tapi kalau pikiran kita ruwet, kadang kita tidak tahu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Pokoknya isi ini pikiran bulat. Nah, ini membuat kita bertindaknya juga tidak kontrol, karena pikiran menentukan diri kita. Atau kata yang dari India, Naval Ravikant, ini sebenarnya bisnismen tapi juga penulis. Kata dia, kita mengatakan bahwa kita menginginkan peace of mind, tetapi sebenarnya yang kita inginkan adalah peace from mind. Nah, ini menarik. Kata Ravikant ini, kita itu kan sering bilang saya ingin tenang, pikiranku ingin tenang, peace of mind. Tapi sebenarnya bukan pikiranku ingin tenang, tapi peace from mind. Peace from mind itu mungkin mudahnya kita definisikan, ada banyak hal yang harus kita buang, kita sisihkan yang ada di pikiran kita itu, karena mungkin tidak penting, tidak urgent. Dari situ terus muncul ketenangan. Ini namanya peace from mind, tidak sekedar peace of mind. Peace of mind itu mungkin sifatnya tidak bisa lama, tenang dulu sebentar. Kayak kalau kemarin pakai teorinya Schopenhauer kan pakai musik saja bisa untuk peace of mind. Tapi kalau peace from mind, membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, itu akan menenangkan. Nah, silahkan nanti teman-teman ya, boleh dicermati isi kepala kita itu selama ini apa saja sih. Bisa tidak teman-teman coba dibayangkan sejak tadi pagi sampai malam hari ini itu sempat mikir apa saja? Berapa banyak yang dipikirkan itu hal-hal penting, dan berapa banyak hal-hal biasa saja, dan berapa banyak hal-hal tidak penting? Atau jangan-jangan ada pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran negatif. Nah, kita jarang ya mencermati pikiran kita sendiri. Kira-kira yang paling mempengaruhimu itu pikiran-pikirannya siapa? Atau pikiran yang seperti apa? Atau berita informasi yang seperti apa? Terus kamu nilai, ini penting enggak sih? Ini ada gunanya enggak sih? Kayak filternya Socrates dulu itu. Ini kalau saya enggak tahu, ada gunanya enggak sih untuk hidupku? Terpengaruh enggak sih saya kalau saya enggak tahu ini? Coba ya nanti kamu cek lagi. Kalau masih bingung juga caranya gimana sih Pak? Kamu buka WA-mu sajalah. WA grup atau WA yang kamu sendiri. Itu kira-kira info-info di situ itu hal-hal penting. Atau ya, isinya iseng semua saja. Semuanya isinya share, komen, like, dan isinya bongso ngono-ngono kuwi. Semuanya copy paste. Nah, kira-kira kalau kamu ndak ngerti itu, kira-kira ada gunanya ndak sih? Kalau misalnya dicoba ya, coba kalau ndak usah kamu baca info-info di grup-grup WA-mu itu 1-2 hari saja, terus hari ketiga kamu buka, kamu ketinggalan informasi banyak ndak sih? Ada hal penting yang terlewat ndak sih? Atau ya biasa saja itu Pak, saya bisa langsung ngikuti di hari ketiga itu, bisa ngobrol lagi, ndak ada yang ketinggalan sama sekali. Oh berarti mungkin banyak pembicaraan yang ndak penting. Nah, coba ya kamu sendiri yang ngecek sejauh mana sih aktivitasmu sehari-hari itu bermakna. Ayo, sejak pagi sampai malam hari ini sudah melakukan apa saja? Berapa persen dari yang kita lakukan itu hal penting, berapa persen hal rutin, dan berapa persen hal tidak penting? Ah, nanti akan kelihatan siapa diri kita. Baik, saya lanjutkan. Ini yang terakhir, ada pandangan dari Paulo Coelho. Ini penulis. Tulisannya banyak. Kata dia, santailah, biarkan pikiranmu menjadi kosong,
dan kejutkan dirimu dengan harta karun yang mulai mengalir dari jiwamu. Jangan lupa, jiwa kita ini khazanah yang luar biasa. Kalau teman-teman mau membacanya. Nah, khazanah yang luar biasa ini sering terpendam, tidak muncul. Kenapa? Karena kita sibuk oleh hal-hal di luar diri. Sampah pikiran kita banyak sekali, luar biasa, sehingga tidak bisa masuk lagi hal penting justru dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Coelho, santailah, coba, tidak usah mikir apa-apa, biarkan dirimu jernih. Nanti ada banyak hikmah yang mengalir dari jiwamu. Ada banyak wawasan-wawasan yang mungkin mengejutkanmu. Jadi makanya kalimatnya, kejutkan dirimu. Betapa luar biasanya dirimu, cuma kamu tidak sadar saja. Baik, ya, ini sebenarnya memprovokasi kita untuk berpikir jernih. Ayolah, menjernihkan pikiran. Hari ini banyak distraksi yang membuat kepala kita ruwet. Jadi saya sering didatangi teman-teman muda, mahasiswa dan lain sebagainya yang itu mengkonsultasikan sesuatu yang sifatnya hanya overthinking. Jadi sekedar cari ruwet saja, yang tidak ada manfaat praktisnya, tidak ada manfaat idealis nilainya untuk hidup praktisnya. Nah, ini tidak saya salahkan, ya tetap luar biasa, betapapun nambah wawasan, nambah ilmu itu bagus. Tapi kalau bahasa saintifiknya kurang tepat guna. Jadi ya nambah ilmu oke saja, nambah wawasan oke saja. Tapi kalau bisa ya yang paling tepat guna, manfaat untuk meningkatkan kualitas dirimu dan kualitas hidupmu. Jadi jangan hanya dipilih, wah rasanya ini menarik Pak. Ya kalau menarik ya banyak hal menarik, luar biasa. Tapi itu manfaat enggak untuk hidupmu? Penting enggak untuk peningkatan kualitas dirimu? Nah, baik, ya mumpung masih muda. Jadi kalau timbunan wawasanmu itu sesuatu yang manfaat, baik untuk dirimu dan untuk lingkunganmu, ya insya Allah nanti kalian akan jadi orang yang hidup seperti dijanjikan Allah. Semakin nambah ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Bismillah, kita awali yang pertama, bersih-bersih pikiran negatif. Pokoknya mikirnya jelek-jelek terus. Pikiran negatif itu pikiran apapun yang terkait dengan kondisi emosi kita yang destruktif atau tidak menyenangkan. Mungkin berhubungan dengan kemarahan, kecemasan, depresi, pesimis. Pokoknya melihat apa-apa serba negatif. Jadi pikiran negatif itu lihat sisi buramnya sesuatu. Ini pikiran negatif. Lihat minuman gini aja, wah jangan-jangan ini diracun sama anak-anak ini. Saya jangan-jangan ada yang benci saya, ada yang ini pikiran negatif. Mau melakukan apa saja yang diambil sisi buruknya. Ini hati-hati, karena kalau kita sudah habit pikiran negatif itu ya apa saja kita persepsi sebagai negatif. Jangankan yang memang negatif, yang positif pun dilihat sisi negatifnya. Ada orang tidak ke masjid, oh ngaku muslim kok tidak ke masjid, dasar. Nanti ada orang ke masjid, malah itu pencitraan, malah susah. Ada orang baik dibilang pencitraan, nanti apalagi orangnya jahat beneran. Jadi pikirannya selalu negatif. Nah, negative thinking itu sebagian besar pikiran negatif itu banyak yang tentang diri kita sendiri. Misalnya, aku ini memang orang yang gagal kok. Aku ini memang orangnya mengecewakan kok. Tidak ada orang yang sayang padaku. Semuanya benci padaku. Semuanya ingin memanfaatkanku saja. Nah, ini pikiran-pikiran negatif.
Nanti ada orang nolong kita, wah kamu merendahkan aku ya, emangnya aku tidak bisa sendiri. Tidak ada yang nolong marah-marah. Ini orang tidak ada yang punya empati semua dasar. Sulit melawan orang yang pikirannya negatif. Dibantu dianggap merendahkan, tidak dibantu dianggap tidak peduli. Nah, ayo kita latihan. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang berpikiran negatif. Cirinya apa pikiran negatif itu? Cirinya secara umum ada 4. Pikiran negatif itu otomatis yang pertama. Datang begitu saja. Kalau orang sudah berpikir negatif, ya tidak pakai diusahakan. Sebentar Pak, saya lihat sisi negatifnya, tidak begitu. Otomatis yang muncul itu negatif sudah. Ini sifatnya otomatis. Tidak secara sengaja dirancang untuk negatif, memang wataknya watak negatif. Jadi kalian mungkin ada yang sering berpikiran negatif, sadarilah bahwa itu munculnya sering otomatis saja. Mungkin karena sering kita lakukan, sering kita biasakan. Yang kedua, pikiran negatif itu distorted, terdistorsi. Maksudnya terdistorsi itu kalau melihat sesuatu tidak utuh, hanya dilihat sisi jeleknya saja. Misalnya ngaji filsafat ini kan kurangnya juga banyak. Meskipun bagi banyak orang manfaatnya juga ada, tapi yang manfaat tidak dilihat, yang dilihat jeleknya saja. Mungkin ngaji kok selesainya jam 10 malam, itu pun ngomong sendiri Pak Faiznya tidak ada. Nah, itu memang jelek yang bagian itu. Kemudian ngaji kok tidak ada rekaman videonya, kalau direkam suara saja, saya sering dikritik itu. Biar saja lah, biar ada jeleknya untuk mancing yang pikirannya negatif. Jadi kalau tidak begitu kan tidak terpancing, tidak kelihatan kalau pikiranmu negatif. Jadi pikiran negatif itu terdistorsi. Jadi melihat apa-apa dipotong bagian negatifnya. Orang seperti ini biasanya sulit senyum. Pikirannya ruwet terus kalau ada apa-apa itu. Jadi serba khawatir, serba cemas, karena dia menggunakan kacamata buram terus, negatif terus. Yang ketiga, obstruktif. Obstruktif itu pikiran ini menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Karena pikiran negatif ini akhirnya kita kuliahnya tidak bisa maksimal. Mau kuliah ke kampus bawa motor, wah di kampus itu parkirannya kacau, kalau motorku hilang gimana? Mau ke kampus naik trans, nanti naik trans itu kadang tidak jelas juga, nanti jangan-jangan aku malah telat, jangan-jangan terus mau bareng teman, nanti malu, nanti masuk bareng, mau punya motor sendiri malah anunya bareng. Jadi pikirannya ruwet, akhirnya ya tujuan-tujuan hidup banyak yang tidak terpenuhi. Itu namanya obstruktif, menghalangi kita mewujudkan keinginan. Ini berarti pikiran itu sudah negatif sudah. Kemudian yang terakhir, pikiran negatif itu plausible. Plausible itu masuk akal. Masuk akal menurut kita yang berpikiran negatif. Kita cari saja alasan untuk melihat sisi negatifnya, dan mesti ketemu wong alasan itu bisa dibuat. Alasan itu kan hasil karya akal kita. Seperti saya bilang tadi, pikiran itu mau kita ajak kemana saja bisa. Wong yang salah itu ya kita bikinkan alasan biar benar saja bisa kok. Itu yang disebut plausible. Maka pikiran negatif juga begitu, dia didukung oleh akal kita. Mas bener itu, kamu ndak usah ke kampus daripada motornya hilang. Paling dosennya ngomongnya juga gitu-gitu aja, ndak ada menarik-menariknya misalnya. Mending di YouTube saja banyak, ngapain sih? Dan justifikasinya mesti ada. Mbok kamu sampai terancam DO pun dia bisa, alah kuliah itu kan ndak nomor 1.
masa depan tidak ditentukan oleh kuliah, sudahlah. Plausible. Yang buruk, yang negatif, yang jelek bisa kita carikan argumen biar tetap bagus. Ini ciri-ciri pikiran negatif. Jadi dia ini otomatis muncul, mendistorsi realitas, menghalangi keinginan-keinginan baik kita, dan kita anggap masuk akal. Padahal itu ya sebenarnya ya negatif. Jadi ayo ya dicari, kalau ada makhluk seperti ini dalam diri kita, ayo dibersihkan. Jadi kok tiba-tiba kita melihat negatifnya sesuatu, coba tanya, ini memang negatif saja atau ada positifnya sih? Oh, ada positifnya sih, cuma tadi belum sempat saya baca, tapi menurut saya yang negatif juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini sudah mending, sudah melihat sesuatu lebih luas, tidak sekedar melihat negatifnya saja. Baik. Nah, sekarang kita pelajari akar-akarnya yang agak banyak ini, yang biasanya jadi sumber pikiran negatif. Saya ngasih contoh kuliah-kuliah saja ya. Saya khawatir kalau ngasih contoh yang dunia yang berbeda, wong saya dunianya ya di kampus. Yang pertama, sumber pikiran negatif itu bisa jadi dari penyaringan kita. Jadi kita mengabaikan yang positif, kita saring, kita ambil yang negatif saja. Nah, ini namanya menyaring. Kayak kuliah, misalnya ada mata kuliah yang kita lulus dengan nilai C+, sementara kita ingin nilai A. Terus hanya karena itu terus mikir, berarti saya itu bukan mahasiswa yang hebat. Sudah merasa negatif. Padahal mungkin hanya mata kuliah itu yang nilainya C. Tapi kita tidak melihat mata kuliah yang lain yang nilainya A. Pokoknya hanya gara-gara itu. Jadi kita saring, kita ambil yang jeleknya saja. Ini akar pikiran negatif. Orang seperti ini biasanya juga sulit mengapresiasi keberhasilan orang lain. Ada orang prestasinya 10, ada satu yang buruk, ya satu yang buruk ini yang dikejar-kejar. Ini berarti cara berpikir penyaringan. Menyaringnya diambil yang jelek-jelek saja. Ini akar yang pertama. Akar yang kedua, lahirnya pikiran negatif itu karena cara berpikir hitam putih. Kalau tidak A ya B. Jadi hidup ini ya kalau nggak gagal ya sukses. Nggak pernah kita pikir ada orang itu nggak sukses-sukses amat. Mungkin bisa kita sebut dia setengah sukses misalnya. Ya kamu nggak gagal banget ya setengah gagal atau seperempat gagal lah misalnya. Kan apa nggak bisa begitu. Kita selalu inginnya langsung kalau nggak baik ya mesti buruk. Orang itu kadang-kadang ada yang abu-abu juga. Entah baik, entah buruk kita juga tidak tahu fullnya gimana. Tapi ya ada baiknya, tapi juga ya tidak sepenuhnya baik lah, manusia aja. Nah kita sulit berpikir gini, kita mikirnya selalu hitam putih. Kamu anak soleh apa anak mursal misalnya, itu kok hanya dua itu. Mau alternatifnya bisa banyak. Jadi kamu boleh kok bilang, Pak saya itu anak seperempat soleh Pak. Jadi yang 3/4-nya masih agak mursal, tapi ya lumayan lah ada seperempatnya. Ini kan bisa saja orang begitu. Saya itu ya kalau sholat, puasa yang wajib-wajib ya rajin Pak, tapi ya bohong juga masih sering. Nah, ini kan tidak bisa pure putih, tidak bisa pure hitam. Tapi orang yang berpikirnya serba hitam putih itu sering terjebak ini. Karena dia tendensinya negatif ya terus kalau tidak putih pasti hitam. Nah, kalau tidak A pasti B. Ini membuat orang kemudian pikirannya jadi negatif. Baik. Yang ketiga, generalisasi berlebihan. Hanya karena melihat temannya yang satu ini datang kuliah telat, langsung dijudge, dasar kamu mahasiswa males. Padahal itu ya baru saat itu saja telat, tapi ya
dari hanya sekali itu kita simpulkan untuk semuanya. Ini namanya generalisasi berlebihan. Kadang juga untuk dirinya sendiri. Aku ini memang orang yang tidak jelas misalnya. Yang ngomong awake dhewe. Padahal mungkin hanya dari satu fakta. Hanya sekedar lupa naruh kunci misalnya. Itu dirinya sendiri dimaki-maki. Dasar bodoh, dasar orang pelupa. Ini namanya over generalisasi. Apa ya sih hanya karena itu saja kok. Besok lupa lagi kunci, wah tambah kamu marahi lagi. Wah sekarang sudah benar memang aku ini orangnya pelupa padahal belum tua. Masih muda kok sudah pikun. Aku ini pokoknya dimarah-marahi sendiri dirinya. Ini jenis negative thinking. Jadi mikirmu serba negatif. Kalau yang positif kan tidak sedasar itu. Oh kuncinya ketinggalan. Biasa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Besok ketinggalan lagi. Biasa manusia itu salah dan lupa. Jadi argumennya sama, cuma intonasinya yang agak berbeda. Nanti hari ketiga ketinggalan lagi. Biasa masih atau abot bisa. Jadi biar positif, jadi tidak negatif thinking. Baik, jadi ini akar. 3 akar yang pertama ya, menyaring yang negatif saja, berpikirnya hitam putih, atau mengeneralisasi berlebihan. Hati-hati, gaya berpikir ini sering menjebak kita pada cara berpikir negatif. Hanya dari satu fakta kita anggap keseluruhannya begitu. Hanya lihat satu fakta kita berpikirnya hitam putih. Kalau tidak A ya mesti B. Kalau anak ini nilainya tidak bagus ya pasti dia anak bodoh ini mesti. Padahal mungkin saja semester itu pas nilainya jelek ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang dia tidak bisa nilainya bagus. Atau disaring, dipilih yang jeleknya saja. Terus akar pikiran negatif bisa juga karena terburu-buru menyimpulkan. Biasanya ini berhubungan dengan kita menganggap kita tahu pikirannya orang lain seperti apa. Kesusu kita simpulkan. Misalnya kita dapat nilai jelek terus kita simpulkan mesti Pak dosen itu tidak senang padaku, sentimen itu mesti. Nah ini terburu-buru menyimpulkan. Kita menebak pikirannya orang lain terus kita simpulkan hanya dari situ saja. Jadi, wah temanku ini mesti marah ini padaku. Padahal mungkin saja tidak. Benci dia sekarang mungkin. Pacarnya tak ambil loh misalnya. Padahal mungkin juga tidak. Tapi kan kamu kesusu menyimpulkan begitu. Siapa tahu dia malah terima kasih pada kita. Ya kan bisa saja begitu. Terima kasih ya kamu. Saya sejak lama ingin melepas kok tidak tega malah kamu ambil. Kan bisa saja begitu. Jangan kesusu disimpulkan sebelum kamu memang jelas faktanya. Biasanya kalau mengira-ira seperti ini memang cenderung negatif. Wah mesti dimarahi saya ini. Wah mesti kecewa dia padaku. Wah orang tuaku mesti tidak suka aku begini. Terus kita gelisah sendiri. Padahal pulang beneran ketemu orang tua ya tidak semarah itu. Tidak seperti bayangan kita. Nah, akar pikiran negatif yang lain yaitu katastrofisme. Jadi katastrof itu bencana, bahaya. Nah, ketika kita mikirnya selalu yang terburuk yang terjadi. Ujiannya belum, tapi kita sudah merasa mesti semester ini jatuh nilaiku, mesti jatuh nilaiku. Nah, ini katastrofisme. Yang dibayangkan alternatif paling jeleknya. Mau ngaji filsafat sudah mikir, mesti aku tidak paham, tidak ngerti, filsafat itu berat. Sejak awal sudah nganggap berat, ya mesti aja ya. Seperti tadi kita ditentukan oleh pikiran kita. Ya berat beneran akhirnya. Ini cara berpikir katastrofisme. Jadi mikirnya negatif terus. Yang jelek-jelek, yang berat-berat. Yang terjadi akhirnya ya itu. Kok tidak mikir yang enak-enak saja.
Alhamdulillah nilaiku jatuh, berarti ini alamat harus belajar lagi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk belajar lagi. Nah misalnya, jadi ngambil sudut positifnya. Alhamdulillah uangku habis, ini berarti tidak berani macam-macam, ini tidak bisa ngopi, tidak bisa nongkrong, ngaji aja lah gratis misalnya. Loh kan alhamdulillah kamu dapat yang bagus. Jadi mikir sudut positifnya. Coba uangku masih banyak, mikir kemana-mana, jalan-jalan di mall, jajan macam-macam, tapi karena uangnya habis, ngaji saja, berdoa minta rezeki sama Allah. Lumayan agak dekat sama Allah. Diberi sakit juga begitu, tidak harus negative thinking. Alhamdulillah ada sakitnya, ada remnya, lumayan buat alasan tidak masuk kuliah. Jadi berpikir selalu ambil sudut positifnya. Ada juga akar pikiran negatif itu personalisasi. Personalisasi itu kita merasa bahwa kitalah yang mempengaruhi situasi. Seolah-olah kita yang bisa mempengaruhi apa yang terjadi di sekeliling kita. Ini salah saya, ini karena saya. Kadang-kadang nonton bulu tangkis saja mikirnya, kalau saya nonton mesti kalah itu. Ya, mungkin kalian nonton sepak bola juga begitu. Aku tidak nonton, kalau saya nonton kalah mesti loh. Padahal itu ya apa faktornya karena dirimu yang nonton, ya memang kenyataannya begitu. Ini namanya personalisasi. Kamu terlalu nganggap dirimu berpengaruh, tapi secara negatif. Jadi akhirnya kamu tidak nonton. Mau ya kamu tidak nonton ya tetap kalah. Tapi kamu merasa kalau kamu nonton, kamulah penyebab kekalahan itu. Sudahlah, tidak usah ngajak saya. Kalau saya ikut itu biasanya gagal. Itu namanya personalisasi. Pikiranmu negatif saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa tips untuk menghadapi pikiran negatif. Yang pertama, diakui. Ngaku saja kalau saya masih negatif pikirannya, tidak apa-apa. Karena kalau tidak ngaku ya tidak ada perbaikan. Kalau tidak terima ya tidak ada cara untuk jalan keluarnya. Tapi ayo kita terima, iya Pak, saya itu masih sering berpikiran negatif. Saya itu masih sering mikirnya jelek-jelek terus. Nah, kalau sudah ngaku, ayo coba luangkan waktu mikir sebentar. Kenapa sih aku kok berpikirnya seperti ini ya? Sumbernya dari mana? Asal usulnya dulu gimana? Kok aku ini jadi negatif sekali? Terus coba dihitung untungnya apa sih pikiran ini untukku? Atau alasannya apa? Buktinya apa kalau pikiranku ini benar? Atau jangan-jangan hanya ketakutanku saja? Terus tanyakan juga, apa pikiranku ini sudah tidak teratasi, tidak bisa diubah? Mestinya ya bisa ya. Atau aku perlu tidak bantuan orang lain untuk mengatasinya? Nah, coba dijawab pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyingkirkan pikiran negatif. Kalau sudah tuntas menjawab, ketahuan asal-usulnya, langkah ketiga yaitu reframing. Kita frame ulang. Kalau tadi melihat sisi negatifnya, sekarang saatnya melihat sisi positifnya. Nah, tema malam hari ini kan bersih-bersih pikiran negatif. Antara lain caranya ini. Kita akui, kita uji, dan kita bikin frame ulang yang positif. Jadi nanti kita masuk bulan Ramadan, perspektifnya sudah jernih, sudah positif. Oke, nah ini pikiran positifnya. Cara untuk melatih berpikir positif adalah yang pertama, ayo mengenali kelebihan-kelebihan dan keberhasilan-keberhasilan kita. Tidak ada orang itu yang hidupnya negatif terus, pasti pernah mengalami hal-hal positif. Bila perlu ditulis. Boleh teman-teman kalau ada waktu ya, bawa kertas atau buku tulisan.
kelebihanku itu apa saja sih kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 apa saja? Pasti ada kok kalau teman-teman jeli. Tidak mungkin tidak ada kelebihan sama sekali. Ya kemungkinan banyak tapi tidak ketahuan saja. Kalau kalian jeli mungkin ketemu, oh ternyata saya itu orangnya begini, orangnya begitu. Coba ditulis saja. Ini membawa kita nanti pada rasa syukur. Iyalah ternyata dari sekian banyak kelebihanku hanya satu ini toh kekuranganku. Lah terus kenapa selama ini hidupku kok murung terus ya? Nah ini coba kalian, tidak apa-apa wis latihan nulis. Meskipun tulisannya disembunyikan untuk diri sendiri juga tidak apa-apa. Mungkin malu kalau dibaca orang lain ya tidak apa-apa. Tapi paling tidak kan melakukan muhasabah sendiri. Apa kelebihan-kelebihanku? Boleh juga capaian-capaianku. Alhamdulillah Pak, saya dulu bisa lulus TK tepat waktu. Misalnya. Loh, itu kan prestasi. Mungkin ada yang TK-nya tidak tepat waktu. Nah, jadi dan banyak capaian-capaian yang lain. Gitu loh. Saya selalu sukses Pak, tiap bulan menghabiskan kiriman orang tua. Wah, situ. Alhamdulillah. Barokah berarti kirimannya orang tua. Iya Pak, selalu bisa saya habiskan dengan sukses. Coba ya kamu hitung capaian-capaian. Banyaklah mesti, tenang saja. Saya berhasil membuat dosen saya marah Pak. Itu baik, ya capaian yang baik ya. Nanti kamu tulis, biar apa? Biar yang kedua masuk. Gimana caranya kamu bisa bersyukur? Kalau kamu bisa sulit menemukan kelebihan atau capaian hidup, prestasi, tapi yang kedua ini pasti kamu ketemu. Hal-hal yang bisa disyukuri. Mudah untuk mencari hal yang bisa disyukuri. Kalau kalian sulit, bandingkan dirimu dengan orang yang situasinya lebih sulit darimu. Dan itu banyak. Mungkin kamu masih sehat lah, mungkin kamu masih hidup lah, mungkin kamu masih bisa ketawa lah, mungkin banyak hal yang bisa kamu syukuri. Nah ini akan banyak mengubah hal yang negatif jadi positif. Terus cari circle yang positif. Cari teman yang juga positif. Kalau temanmu negatif semua, ya lama-lama kamu terpengaruh negatif. Cari teman yang enak diajak bersama-sama, yang mikirnya selalu yang baik-baik, membooster semangatmu. Kemudian pinter-pinter bikin afirmasi, self-talk yang positif. Ngomong yang baik-baik saja deh. Tidak hanya dengan orang lain, dengan dirimu juga begitu. Buang kalimat-kalimat yang merendahkan diri. Dasar aku ini orang bodoh, dasar aku ini orang tidak pinter, dasar aku ini orang malas. Sudahlah, ganti kalimat yang lebih positif. Daripada kamu marah misalnya, dasar aku orang malas, ganti kata dengan yang lebih positif. Ah, ternyata aku ini orangnya penggemar rebahan. Nah, ya tidak apa-apa kan, bukan kalimat yang negatif. Ternyata aku orang ini yang pintar menikmati waktu luang misalnya. Nah, ya nama lainnya males. Baik, jadi ini cari self-talk yang lebih positif, biar pikiranmu juga positif. Jaga kesehatan tentu saja ya. Kalau kamu tidak sehat ya pingin sepositif apapun ya berat. Tapi kalau kamu sehat lebih mudah. Relax, humor. Hidup jangan kenceng terus, kaku terus. Ya ada guyonnya sedikit-sedikit, tapi juga jangan guyon terus. Relax saja, santai, nikmati, mengalir saja. Hidup itu mengalir saja, mesti ada humornya, banyak yang lucu. Hidup jadi tidak lucu karena kamu serius terus, kamu pegang terus dengan keras. Biarkan saja kamu nikmati setiap prosesnya, mesti beragam. Ada seriusnya, ada lucunya, ada. Hidup itu begitu karakternya. Kok hidup itu seragam? Kok ini rasanya humor terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu berlebihan di situ. Atau kok serius terus, Pak? Ada yang tidak beres. Kamu ada yang berlebihan pasti. Secara natural hidup itu pasti ya ada naik, ada turun, ada serius, ada humor. Terus banyak belajar hal baru. Jadi banyaklah belajar tentang yang baru-baru. Yang baru ini menarik, biar kamu tidak sibuk dengan pikiran-pikiran lama yang negatif. Nah,
Jadi setelah dibersihkan tadi, diisi dengan yang positif. Memulainya dengan hal-hal ini. Pas ngaji saja, kamu tidak tahu saya kalau di rumah. Gitu loh. Kamu hanya lihat sekarang saja, ya mesti maksud aku harus ngamuk-ngamuk di depan sini kan tidak mungkin. Ya kalau di rumah ya kadang-kadang marah, mau saya manusia. Kamu melihatku sempit, hanya waktu pengajian saja, tidak luas. Ya mungkin tanya mahasiswa kadang-kadang juga jengkel sama saya. Mungkin saya masuk kelasnya telat, atau ganti-ganti jam suka-suka saya. Jadi tidak selalu kamu menganggap saya baik. Kata siapa saya 100% baik. Kadang-kadang ada jengkelnya, ada kecewanya, kadang ada marahnya, kadang. Itulah manusia. Tidak sesimpel itu kamu menduganya. Mungkin kalian membayangkan misalnya ada ulama pengajian ngomong ayat, terus kamu bayangkan ini mesti di rumah juga alim, tiap hari baca ayat, baca hadis. Ya enggak juga. Itu kayak saya dituduh orang kalau di rumah juga filsafatan. Jadi istri saya sering ditanya itu, Bu Pak Faiz gimana ya kalau di rumah? Seneng ya ibu dikasih filsafat terus. Jadi bayangannya saya kalau di rumah itu ngomong, wahai istriku, Sokrates bilang, yang begitu. Ya, jadi enggak juga kalian lihatnya hanya pas kayak gini, pas saya ngaji. Tidak tahu detailnya saya seperti apa. Lapisan diri kita luas, tidak sekedar penampakannya. Yang terlihat oleh orang memang citranya saja, tampilannya saja, tapi yang di dalam kita tidak tahu. Kalian ngaji saja, saya hanya melihat kamu hadir. Niatmu apa saya tidak tahu. Motifmu apa saya tidak tahu. Tujuanmu apa saya juga tidak tahu. Jadi mungkin kalian memang ingin belajar, atau daripada sepi nganggur, atau mumpung ada di sini mampir, atau macam-macam motifmu. Maka giri ilusi janmo tan kena kiniro. Jangan semudah itu memvonis orang, menilai orang hanya dari tampilan luarnya saja. Kita dalami sebentar ya. Jadi ini teori tentang lapisan diri kita manusia. Ini menarik. Ini ada kesetaraan kalau teman-teman membaca misalnya Imam Ghazali di Kimia Usa'ada atau di Ihya Ulumuddin tentang manusia. Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Ada roso, aspek rasa, batin. Itu kalau di Imam Ghazali alatnya namanya kolbu, roso. Nanti ada cipto, tentang kesadaran dan pikiran. Ini alatnya namanya akal. Nanti ada karso, kehendak, berhubungan dengan nafas. Dan yang terakhir ada sukmo, sisi jiwa paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya ruh. Ya, ini kalau diurutkan ini sebenarnya lapis 3. Yang paling luar jasad, yang tengah itu qalb, akal dan nafas sejajar, dan yang paling dalam ruh. Kalau jasad ya tubuh fisik ini, materi ini. Jadi wadah kita ini. Tangan, kaki, mata, telinga dan lain sebagainya, ini jasad. Jasad paling luar. Penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Jadi kalau kita sakit, ya ngatur kolab, ngatur akal, ngatur nafas sulit.
Maka dia ini media, dia ini sarana, dia ini wadah, tapi harus beres. Jangan dikira wadah itu tidak penting. Kopi sebelah saya ini, kalau tidak ada wadahnya, tidak bisa diminum. Karena ada wadahnya, maka sekarang bisa diminum. Jadi gelasnya penting ternyata. Tidak hanya kopinya, jangan dikira, Pak, ada gelasnya, tidak ada kopinya juga buat apa? Tapi ada kopinya, tidak ada gelasnya, tidak akan nyampe ke sini. Bismillah ya, kita buktikan. Jadi enak karena ada gelasnya. Allah cuma wadah saja, Allah cuma rogo saja. Tapi ya, rogo penting. Oke, jadi kita lelah, kita sakit, kita tidak semangat misalnya, ya jadinya rogo ini pengantar kita ke dalam. Lanjut, lebih dalam ada rasa. Rasa itu berhubungan dengan penghayatan, berhubungan dengan kepekaan batin, berhubungan dengan intuisi kita. Rasa ini bisa menangkap 3 hal. Kalau dalam filsafat Jawa, yang pertama menangkap harmoni dan tidak harmoni. Tadi saya minum, terlalu manis deh. Tidak manis deh, itu rasa. Jadi, terus apa? Ini hijau kok disambungkan biru ya, rasanya kok tidak match, itu rasa. Jadi rasa itu bisa menangkap aspek harmoni. Rasa. Saya menjelaskannya tidak bisa, tapi kok tidak sreg ya. Itu rasa yang membaca. Secara hukum sih sah, tapi kalau dilihat kok tidak cocok ya rasanya. Tidak sreg ya. Ini rasa yang bilang. Ya memang tidak melanggar hukum sih, tapi kok rasanya tidak pas saja. Itu rasa. Jadi manusia punya itu. Justru rasa itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau kolab. Ada yang bilang rasa ini nanti jadi kompas. Kalbu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Kalau kompas ini mengarahkan ke senang-senang saja, hidup kita hanya akan cari senang-senang saja. Maka rasa harus hidup untuk ngeraos, untuk merasakan. Kalau di Imam Ghazali, rasa ini, intuisi ini justru alat yang lebih mampu menangkap kebenaran. Jadi benar salah itu kalau pakai panca indera, kata beliau, masih mudah salah. Jadi bintang-bintang itu rasanya dekat padahal jauh. Itu mata. Kadang pensil dimasukkan ke air kelihatannya bengkok, itu mata. Panca indera itu gampang keliru. Akal lebih canggih daripada panca indera, tapi juga bisa keliru. Kita kadang salah paham, kita bisa gagal paham, kita bisa tidak paham. Tapi kalau rasa lebih presisi memahami sesuatu. Antara orang yang sekedar paham dengan orang yang sudah merasakan, kata Imam Ghazali, derajat benarnya lebih dalam yang sudah merasakan. Sholat itu seperti apa? Kalau sekedar tahu hukumnya dan syarat rukunnya, masih belum dalam. Dia baru tahu apa itu sholat kalau sudah merasakan menjalankan sholat. Kayak kalian, contohnya gini ya. Ada temanmu pacaran terus putus. Terus kamu nasihati, alah, putus itu biasa, wong masih penjajakan pacaran, kamu bisa cari lagi, jangan sesedih itu. Kalimat seperti ini, kalau keluar dari orang yang memang pernah menghayati, pernah pacaran, tahu rasanya pacaran, dengan yang tidak pernah, level validitasnya beda. Kalau nasihat seperti tadi dari orang yang
belum pernah pacaran, misalnya kamu habis nasihati begitu, terus yang kamu nasihati tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Belum. Kamu tidak ngerti, banyak omong. Betul. Tapi kalau iya saya dulu pernah ngalami seperti kamu, sedih sih tapi tidak harus segitunya. Nah, ini yang dimaksud ya, orang yang merasakan langsung itu dipandang tahu lebih dalam dibandingkan orang yang masih berjarak ilmunya dengan dirinya. Ilmunya masih ada di buku, ilmunya masih ada di pikiran saja, belum dijalankan, akan berbeda. Kalau masih berjarak ya masih kira-kira, tapi kalau sudah didalami langsung, dijalani, dihayati, sudah ketemu kebenaran yang lebih presisi, itu rasa. Baru yang nomor 3, cipta. Ini kesadaran, pikiran, daya pikir, kemampuan mengolah pengalaman jadi pengetahuan, itu cipta. Pikiran harus tajam, pikiran harus jernih. Kalau pikiran kacau, sudah ngalami pun belum bisa menghayati, belum bisa menemukan pasnya. Jadi ini enak apa enggak enak ya? Rasanya enak, tapi kayak gimana ya menggambarkannya, itu akal yang kerja. Jadi dia mengolah rasa tadi jadi pengetahuan, mengolah pengalaman jadi pengetahuan. Kalau pikiran ini kacau, cipta ini kacau, tidak akan lahir pengetahuan yang bagus, yang baik. Makanya kalau teman-teman upacara itu kan ada istilah mengheningkan cipta. Kenapa harus mengheningkan cipta? Kalau pikiran kita terlalu rame, terlalu bising, terlalu kemana-mana, kita tidak akan bisa fokus. Pikiran kita tidak jernih. Makanya ayo mengheningkan cipta. Nah, kalau kita pacarkan gitu, mengheningkan cipta, mulai, terus nyanyi. Cuma ya ketika nyanyi mungkin fokusnya berbeda. Padahal maksudnya mengheningkan cipta itu, ayo benar-benar kita hening. Sadari diri sebentar, tajamkan pikiran, jangan kemana-mana. Jadi itu cipta, sisi diri kita, lapis ketiga. Kemudian ada karso, kehendak, nafas, daya dorong, kemauan, keinginan. Jangan dikira ini tidak penting. Tidak ada keinginan, tidak ada karso, dunia ini mandek. Setinggi apapun ilmu, tapi kalau tidak punya keinginan apa-apa, ya dunia tidak akan berputar. Ini yang menggerakkan tindakan kita, pilihan kita. Dalam karsolah nanti kita pertemukan cipta, rasa, dan rogo. Jadi kita wujudkan dalam keseharian. Kalau cipta itu seperti lampunya, karso itu seperti langkahnya. Jadi kehendak atau nafas, istilahnya karso. Dan nanti yang paling dalam sukmo. Sukmo itu roh, dimensi paling halus, paling dalam, percikan cahaya ilahi dalam diri manusia. Sukmo inilah nanti yang akan pulang kembali kepada Tuhan. Harus kita jaga agar selalu dalam kondisi mutmainnah. Sukmo inilah nanti yang akan bersaksi seperti apa hidup kita di dunia di hadapan Allah. Bagaimana cara kita mengelola rogo, rasa, cipta, dan karso. Itulah sukmo. Ini lapisan paling dalam. Berhubungan dengan keluhuran, kesucian, kesempurnaan hidup. Kalau sudah mulai masuk ke sini, nanti orang Jawa menyebutnya ilmu kasampurnan. Sudah mulai masuk dimensi kesempurnaan. Kalau di Jawa itu kan ilmu ada levelingnya. Ada ilmu itu kanoman, ada ilmu naik sedikit namanya kanuragan. Di atas kanuragan ada kadunyan,
di atas kadunyan ada kasepuhan, dan yang paling tinggi adalah kasampurnan. Yang paling awal ilmu kanoman, itu kalau kalian sekolah SD, SMP, SMA itu ilmu kanoman. Belajar dasar-dasar bekal-bekal yang diperlukan untuk hidup. Setelah itu masuk kanuragan. Kanuragan kalau zaman dulu ilmu kesaktian. Dulu tapi ya kayak Brahma Kumbara pakai ajian apa, jurus apa gitu ya. Di zaman dulu kesaktian, tapi sekarang ya skill, keahlianmu apa. Nah, anak-anak kuliah itu sudah mulai masuk kanuragan, menggembleng dirimu di keahlian tertentu. Nah, belajar filsafat itu ya bagian dari kanuragan. Kalian mencari kesaktianmu dari filsafat. Nanti ada yang mencari kesaktiannya dari fisika, dari matematika, dari biologi. Itu namanya kanuragan. Nanti satu level lebih tinggi ada ilmu kadunyan. Ilmu kadunyan ini ya ilmu hidup. Gimana caranya bermasyarakat, gimana caranya berumah tangga, gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya kalau pas jadi RT ya jadi RT yang baik, jadi lurah yang baik. Ini ilmu keduniaan, tata dunia, ekonomi, politik yang kita praktekkan langsung itu kadunyan. Keuangan itu juga kadunyan. Nah, naik satu level lagi ada kasepuhan. Kalau ini sudah mulai dalam, mulai olah batin. Tasawuf itu mulai kasepuhan. Mulai noto hati, biar tidak sombong, biar tidak iri, biar tidak pamrih dan lain sebagainya, itu mulai kasepuhan. Kalau sudah mulai mempertimbangkan itu, ya kita sudah ada di kasepuhan. Dan pada puncaknya kasampurnan. Itu ketika sudah sama sekali meninggalkan dunia, hidup dengan orientasi ilahiyah saja. Ini ilmu kemakrifatan. Saya tidak tahu teman-teman ada di mana, tapi paling tidak yang mahasiswa ya sedang menempuh jalur kanuragan. Mungkin sebentar lagi kadunyan. Semoga tidak kebalik ya, nanti ada orang yang harusnya sudah kasepuhan tapi masih sibuk di kanoman. Masih belum bisa cara dasar-dasar hidup yang baik, yang benar. Itu eman-eman. Maka ayo perhatikan jenjang ilmu ini biar tidak keliru, biar tidak kebalik-balik. Kenapa tidak kebalik-balik? Ada orang yang harusnya mematangkan diri dulu di kadunyan tapi dijujuk tiba-tiba masuk ke kasampurnan. Efeknya apa? Akhirnya spiritualitas yang tinggi dipakai untuk jalan memenuhi kebutuhan hidup yang rendah. Jadi akhirnya ya terus jualan tasawuf atau mengkomodifikasi agama, istilah kita selama ini ya. Itu karena kalian yang di bawah belum beres. Sudah tiba-tiba jujuk yang atas. Baik, yo nanti dipikir sendiri saya seperti apa, levelingnya bagaimana selama ini saya mengelola diri bagian dalam, lapisan-lapisan diri manusia. Jadi makna pertamanya ini, manusia itu kompleks. Kita punya rogo, punya rasa, punya cipta, punya karsa, punya sukmo. Kamu membaca, memvaluasi orang itu melihat apanya. Kalau hanya dilihat dari gejala luarnya kurang dalam. Bukan berarti tidak boleh, tapi sadari bahwa pemahamanmu tentang dia itu hanya sebagian kecil kesanmu tentang dirinya. Baik. Makna pertama itu. Makna kedua, jadi makna janmo tan keno kiniro adalah tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Manusia itu bisa baik di satu situasi, tapi di situasi yang lain jelek.
Atau baik sekarang, kemarin tidak. Atau besok bisa berubah, itu manusia. Ada anak yang kalau di kampus pinter luar biasa, tapi sosialnya jelek. Tidak bisa bermasyarakat. Ada anak yang luas sekali di masyarakat, tapi begitu masuk kelas, ujian, toleh-toleh dia. Itu manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di semua dimensinya. Selalu ada kurangnya. Maka penilaian kita tentang seseorang, kalau itu mutlak absolut, pasti reduktif. Kalau itu kita patenkan, pasti kita sedang memotong dia dengan kacamata kita. Kita tidak tahu asli utuhnya dia seperti apa. Apa tidak boleh Pak kalau begitu menilai? Boleh saja, tapi sadari bahwa penilaianmu itu hanya bagian yang kamu lihat saja, yang kamu tahu saja. Seutuhnya dia kamu tidak tahu. Saya tidak suka orang ini ketika dia jadi pejabat di sini, karena ketika jadi pejabat di sini dia melakukan ini. Tapi seutuhnya dia saya tidak tahu. Saya ngertinya ya pas dia jabat itu saja. Ini lebih fair daripada kita menghakimi orang seutuhnya padahal kita hanya tahu sebagian kecil dirinya. Apalagi terus kita ngarang, karena ada itu. Selain yang kedua, jangan cepat menghakimi. Yang kedua, jangan terlalu yakin kita sudah tahu isi hati seseorang. Wong ndak kelihatan, kita tebak. Dan kita nganggap tebakan kita itu pasti benar. Mesti ngaji ke sini cuma nyari kopi toh, cuma narik minum toh, itu memastikan namanya. Gitu loh. Padahal mungkin tidak begitu. Nanti kamu kesini nyari segelas kopi ya, saya yakin itu. Enggak Pak, kata siapa? Bapak salah paham. Saya kesini tidak mencari segelas kopi, tapi 2 gelas kopi. Makanya jadi itu pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu ayolah, jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya. Jadi ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, saat belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa, dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu di Mojokerto ada roti yang saya suka sekali, di merek itu. Itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah. Kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas. Dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7-10 tahun. Mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin. Dan begitu saya lihat roti itu, aduh, yang makan siapa ini nanti? Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi. Itu yang kadang-kadang kita miss memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham.
Yes, cobalah. Sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak, Pak, saya merasa salah jurusan, Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh, saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar, bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja enggak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah, terus dimarahi kan sama orang tua. Biyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya, dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke, itulah janmo tan kena ginira. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya, baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip. Makna ketiga, impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang janmo tan kena ginira, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia. Tadi kesini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebu ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa hanya gara-gara pengalaman kecil tadi, berubah persepsimu. Jadi itulah janmo tan kena ginira, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakolubihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Nah, jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo tan kena ginira. Jadi ada 3 makna tadi ya dari janmo tan kena ginira. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Baik, kita lanjutkan. Apa sih yang membuat jangan kesusu kita menilai orang? Di Jawa dikenal 2 momen. Yang pertama momen peletik, yang kedua momen petek. Kita bahas dulu yang pertama ya, momen peletik. Teman-teman mungkin sering dengar istilah meletik ya. Peletik itu semacam momen pencerahan. Peletik itu kalau kalian
bakar-bakar apa itu, tiba-tiba ada salah satu apinya yang meloncat ke atas, itu meletik namanya. Jadi gambaran dari api yang meloncat ke atas itu simbol pencerahan. Kalau di barat ada istilah momen aha atau momen eureka atau momen wow. Momen kesadaran, momen pencerahan. Orang Jawa menyebutnya momen peletik. Jadi saya sering bilang, Pak, saya itu belajar filsafat lama tapi kok tidak paham-paham. Terus, yo ditunggu saja, nanti kamu akan ngalami meletik sendiri. Jadi momen yang tiba-tiba menyadarkanmu dan semua rasanya kayak terbuka, itu namanya momen peletik. Bisa saja seseorang sejak kecil sampai remaja sampai muda jahatnya luar biasa, kelakuannya nabrak norma, tiba-tiba berbalik sadar tobat terus jadi orang besar, jadi orang soleh. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu muda beliau berandal Lokojoyo. Tiba-tiba ketemu Sunan Bonang, kemudian tertarik dengan tongkat emasnya. Dari situ muncul momen peletik. Beliau mengalami pencerahan seketika, kesadaran, kemudian berbalik dari kehidupan anak muda yang hura-hura, yang berandal jadi seorang wali besar. Ini namanya momen peletik. Atau sebaliknya, sebaliknya namanya momen peteng. Dari kecerahan jadi kegelapan, bisa saja begitu. Jadi peletik itu momen ketika terjadi titik balik, pembalikan atau pencerahan dalam diri. Kesadaran baru muncul. Tabir batin tersingkap. Ada banyak sebabnya, di situ saya sebut ya. Kadang-kadang orang mengalami momen peletik itu saat jatuh